Berjumpa kembali bersama Franz Elyun Resio. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu isu atau fenomena yang hangat di tengah masyarakat Indonesia, bahkan telah menjadi salah satu permasalahan dalam skala global, terkait domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga, dengan judul Pandemi di dalam Pandemi, menginvestigasi dampak COVID-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Isu tersebut dapat menjadi salah satu topik dalam penelitian yang kemudian dapat ditindaklanjuti untuk kemudian dapat memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang tengah terjadi dalam tubuh masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu permasalahan dalam tubuh masyarakat global yang tidak hanya menyimpan konsekuensi kerugian bagi korban semata, namun juga membayangi bagi generasi yang akan datang, berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Aguero et al. Pada tahun 2022. Tiap tahunnya tercatat setidaknya 10 juta orang dewasa di Amerika Serikat mengaku pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan angka tersebut terus mengalami peningkatan secara signifikan. Sementara di negara Portugal, kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan sebagai salah satu kejahatan utama yang paling banyak dilaporkan, di mana lebih dari 80% pelakunya adalah laki-laki. Sementara di negara India dan juga Finlandia, fenomena ketidaksetaraan gender turut memperkeruh situasi penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang ada di negara tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa periode terakhir banyak negara di dunia tengah diperhadapkan dengan kejadian pandemi COVID-19, dan peristiwa tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan adanya tren baru terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya kebervariasian pelaporan terkait penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan sejumlah tinjauan literatur terdahulu serta penelitian yang dilakukan oleh banyak sarjana menunjukkan adanya implikasi atau hubungan antara fenomena pandemi COVID-19 dengan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini penulis melakukan tinjauan menggunakan alat Fosviewer, di mana dalam hasil analisa yang ditunjukkan items atau kata kunci terkait COVID-19 atau pandemi yang kemudian dihubungkan dengan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan adanya indikator yang masih kecil ditindaklanjuti atau dikaji oleh penelitian saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian peneliti mengangkat 3 riset question dengan tujuan penelitian studi kasus terkait kekerasan dalam rumah tangga pada tubuh masyarakat Indonesia, di mana pada tahap penelitian ini KDRT didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan atas hubungan atau pasangan intim. Dan berikut adalah hubungan kausal yang coba dibangun peneliti terkait fenomena kekerasan dalam rumah tangga dengan pandemi COVID-19. Dan dalam hal ini peneliti juga telah melakukan penyebaran kuesioner pilot dengan struktur sebagai berikut. Di awal peneliti telah menyusun kurang lebih 27 pertanyaan. Kemudian 27 pertanyaan tersebut telah dilakukan uji validitas kuesioner atau angket yang nantinya akan dibagikan kepada 20 orang responden menggunakan alat bantuan SPSS 17.0. Uji validitas menunjukkan adanya beberapa item pernyataan yang tidak valid, sementara sisa item pernyataan dinyatakan valid. Item-item pernyataan valid inilah yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk melakukan penyebaran kuesioner terhadap responden yang ada. Berikutnya, uji reliabilitas kuesioner atau angket juga dilakukan oleh penulis menggunakan Kroll-Bragg alpha yang kemudian menghasilkan data sebagai berikut, di mana sebagian item ataupun data menunjukkan adanya perhitungan di atas 0,800 atau sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa angket atau kuesioner yang telah disusun menunjukkan adanya kesesuaian untuk kemudian dijadikan pengumpulan data dalam penelitian ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian Anda, saya ucapkan terima kasih.